wawasan baru untuk berorganisasi. Nah, kebetulan ya Bapak Rizka itu kita minta untuk jadi narasumber di tema wawancara impresif seni pemikiran HRD yang mendatang. Pasti harus ada kalimat-kalimat motivasi supaya ketika kali pertama bertemu dengan HRD langsung ketik. Nah di sini kita sudah hadirkan teman-teman dari beberapa sekolah yang akan disertakan. Mereka kita hadirkan supaya mendapat wawasan baru dan bisa mempersiapkan lebih lagi supaya nanti pas usianya sudah masuk usia kerja mereka langsung bisa mendapatkan konsentrasi kemudian dari kebiasaan yang sekolah. Nah, mungkin kita sampaikan bahwa kenapa kita menyelenggarakan sesi ini? Karena sebenarnya banyak sekali seni kerja yang gagal di tahap wawancara. Nah, seringkali banyak merasa itu salah satunya jadi dia ya udah melakukan kata-kata yang romantis untuk HRD sampai sama hilang semuanya. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana menyampaikan diri secara singkat dan memikat karena ini sangat krusial ya, baik saat menyapa HRD di booth maupun saat networking. Dan dalam mencari kerja juga harus bisa menguasai kemampuan tips yang mengarah diri dalam waktu singkat sekitar 30 sampai 60 detik. Karena pertemuan dengan HRD itu tidak bisa disertai dengan semuanya bilang begitu saja kita nggak mau kayak itu, so kita berikan Kak Rizka. Kak Rizka sudah siap? Sudah siap. Iya, kita kasih tepuk tangan kepada Kak Rizka. Kita kasih waktu 30 menit dan nanti sisanya untuk tanya jawab ya. Terima kasih atas waktu yang luar biasa kami. Saya di sini melihat keduanya yang terbiasa menyelesaikan menggunakan baju bebas yang apa di barisan paling depan ternyata ada calon orang berbeda yang masih ada. Tepuk tangan untuk kita semua. Sudah ada yang berarti jam perawat. Boleh saya minta saya mau cek dulu fokus dan konsentrasinya. Kalau saya bilang malam itu jawab hai, kalau saya bilang hai itu jawab malam. Oke, ini sudah biasa tapi boleh kita coba. Halo. Setuju ya? Kalau saya bilang tepuk satu, teman-teman tepuk. Kita coba. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat. Ada yang sudah turun. Jangan lupa tepuk empat, tepuknya berapa kali? 3 tepuk. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk empat. Tepuk dua, tepuk tiga, tepuk satu, tepuk empat. Oke, hampir aja. Oke, terima kasih teman-teman kita semua. Hari ini kita akan berdiskusi seputar bagaimana hacks ketika kita di hadapan HRD. Saya yakin teman-teman di sini adalah calon orang hebat ya. Saya berdiri di sini hari ini bukan berarti karena saya yang paling pintar, bukan berarti saya yang paling hebat, bukan berarti saya yang paling keren, bukan. Hanya karena saya mendapatkan kesempatan untuk berdiri di sini hari ini, ya, untuk membagikan perspektif dan pengalaman yang pernah saya dapatkan pada teman-teman. Saya yakin teman-teman mungkin hari ini menyaksikan, tapi suatu hari nanti teman-teman akan disaksikan juga oleh banyak orang. Setuju nggak? Setuju. Oke, baik. Teman-teman, hari ini kita akan bicara mengenai public speaking hacks for impressive and impactful job
nggak buyar, kita nggak ngeblank. Realita yang sering sekali kita rasakan adalah kita sering ngeblank. Semua kalimat, semua kata-kata yang sudah kita persiapkan tiba-tiba hilang begitu saja tanpa kabar. Saya boleh turun ya? Boleh turun ya Kak Puput? Boleh turun. Oke, tiba-tiba semuanya hilang gitu aja, gak tersisa sedikit pun di sini. Ada nggak yang pernah merasa gitu teman-teman? Pernah? Pernah? Apa yang dirasakan ketika teman-teman bertemu dengan HRD? Belum pernah ya? Belum pernah. Di sebelah sana gimana rasanya? Belum pernah. Ada yang sudah pernah? Ada yang sudah pernah? Gimana rasanya? Boleh berbagi pengalaman kali ini? Aku tuh boleh bicara. Ini di bawah ya? Ini juga di bawah final. Boleh ya dibantu coba bagi pengalamannya pada saat Firly. Oh Firly. Dari sini namanya siapa? Firly coba bagikan pengalamannya sama Firly dengan HRD. Tegang, terus deg-degan. Emang kalau hari-hari nggak deg-degan? Kalau nggak deg-degan bahaya loh, bahaya ya. Nanti teman-teman pada rumah deg-degan, nggak seperti biasanya ya. Tegang, terus gemeteran, gemeteran nggak? Gemeteran nggak badannya? Sudah makan sebelumnya? Nggak lapar ya berarti ya. Oke, terus waktu bertemu dengan HRD, perasaannya gimana? Saya udah deh, kenapa lama banget sih? Pengen buru-buru berakhir ya? Kenapa? Kayak beda. Waktu itu melawan gimana? Waktu PKR berhadapan dengan HRD. Terus akhirnya keterima lagi dengan deg-degan itu tadi. Apalagi nanti kalau saudara itu kan sudah belajar hari ini, sudah belajar juga nanti di rumah secara konsisten, insya Allah dari kesempatan saat bertemu dengan HRD akan menjadi pengalaman yang luar biasa. Terima kasih teman-teman. Ya, jadi memang sebuah situasi yang berbeda saat kita bertemu dengan HRD. Karena apa teman-teman? Karena kita dipengaruhi oleh mindset yang ada dalam pikiran kita. Gimana ya nanti kalau kita bisa menjawab? Betul. Gimana ya nanti kalau pertanyaannya aku bingung tidak bisa memahami? Jadi mental kita sudah turun terlebih dahulu. Dan pada saat kita panik, pada saat mental kita tidak bisa kita kelola, perasaan kita tidak bisa kita kelola, yang terjadi adalah kita kehilangan kendali diri sendiri. Pada akhirnya, apa yang semuanya sudah dipersiapkan, segala sesuatu yang semuanya sudah dirancang sedemikian rupa, bisa hilang begitu saja. Betul kan? Betul. Ya, dan tentu bagaimana kemudian kita bisa mengubah rasa takut itu menjadi perasaan yang semangat saat kita bertemu dengan HRD. Ada 3 hal, ada 3 konsep di sini dalam interview. Bagaimana kemudian kita bisa menciptakan interview yang impactful. Yang pertama adalah mindset dan business. Bagaimana kita mengubah mindset kita, kemudian bagaimana kita bisa hadir tidak hanya secara fisik saja, tetapi kita hadir dengan hati kita. Saya kira kalau kita merasa buruk, kita merasa ngeblank, maka kita tidak bisa hadir di situ. Karena apa? Karena pikiran kita, perasaan kita dipengaruhi oleh rasa cemas dan takut. Maka persiapkan mental itu hal yang paling penting sekali. Ubah persepsi kita dari diuji menjadi diskusi profesional.
boleh nggak sih kita diskusi dengan HRD teman-teman? Boleh nggak? Boleh. Jadi kita nggak cuma sekedar menjawab pertanyaan saja, tapi kita sangat boleh bertanya. Ini menandakan kalau kita antusias dengan perusahaan yang ingin kita lakukan. Jadi nggak cuma sekedar bertanya, ditanya dan menjawab, tapi kita juga ada inisiatif bertanya. Menunjukkan apa teman-teman? Menunjukkan apa? Antusias. Antusias kita pada perusahaan yang ingin kita mau. Yang kedua adalah structure comment. Bagaimana kemudian kita menyampaikan poin-poin jawaban dari pertanyaan yang diberikan oleh HRD secara ringkas dan tidak berbelit-belit. Coba Mbak ceritakan tentang dirinya. Namanya siapa? Namanya siapa coba? Hilang kayaknya. Hilang ya Mas ya. Mana saja. Coba. Kalau ditanya, namanya siapa? Mbak Ria dari Rika dari sekolahnya SMA juga. Coba Mbak Ria ceritakan tentang diri Mbak Rika. Akhirnya kita Mbak Rika ceritakan tentang diri Mbak Rika. Saat akhirnya Mbak Rika, coba ceritakan tentang diri Mbak Rika. Kata Rizka mungkin teman-teman yang SMK masih bingung belum pernah Jumat apa boleh kita ke teman-teman para pencari kerja mungkin bantu Mas Ferry linknya bisa diberikan kepada teman-teman pencari kerja yang ada di Rangkai. Oke baik sambil belajar ya Mbak Rika ya. Oke Mbak yang pakai kacamata di atas boleh dibantu Mas. Oke saya ingin tahu dulu nih sebelumnya melamar kerja panggilan melamar bersih ada kacamata di organisasi. Oke baik coba ketika ini juga sekaligus berikut mendengarkan ya. Hari ini sudah oke. Sudah apa harus mempersiapkan mulai dari sekarang kan hadirnya acara ini dikhususkan dari anak-anak untuk mempersiapkan diri ya. Oke Mbak siapa namanya tadi? Vale yang itu Mbak Vale selalu kira ada pertanyaan nih. Mbak Vale coba ceritakan tentang diri. Oke jadi terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya adalah Siti Fitriana, biasa dipanggil Fitriana, dan saya lulusan S1 Komunikasi dan Penyiaran dari Universitas Islam Negeri Samarinda dengan IPK 13 kemudian saya latar belakang organisasi kami. Oke saya sebelumnya pernah di organisasi lingkungan mahasiswa dan juga di sektor mahasiswa juga dan domisili saya di Belanda. Oke, boleh kita tepuk tangan dulu Bapak. Lumayan ya tiba-tiba banget. Oke, terima kasih apresiasi sekali untuk Bapak-Bapaknya dan sukses. Ini baru skripsi, mau skripsi mudah-mudahan diberikan kelancaran. Terima kasih. IPK-nya tak cuma 39,4 ya. Amin. Terima kasih Bapak. Jadi teman-teman saat saya bertanya coba ceritakan tentang diri teman-teman. Ini seringkali jadi pertanyaan jebakan ya. Jadi kita akan bahas lagi khusus ya. Nah, poin yang ketiga, adalah voice delivery. Jadi nggak cuma sekedar menjawab pertanyaan dari HRD saja, tetapi kita juga bisa mengatur intonasi, tempo, kemudian body language agar kita terkesan percaya diri. Kalau percaya diri itu gimana? PJ. Nah, tanya PJ itu singkatan dari percaya diri. Bahasa tubuhnya orang percaya diri gimana? Tegak. Terus santai, kayak santai. Pandangan ke audiens. Kemudian
Waktu itu saya pernah ngisi di SMK Kampung untuk kelas berapa ini? 12. Oh, udah lulus. Oke, jadi bahasa tubuh atau body language orang yang percaya diri itu juga pandangan lurus ke lawan bicara kita. Tangan tidak digerak-gerakan, gerak-gerakan dalam artian kayak itu menandakan bahwa kita sudah sedang panik dan kita mencari gerakan yang membuat kita merasa nyaman. Jadi ketika teman-teman berhadapan dengan HRD atau tim recruiter, pastikan teman-teman tersenyum, ya, smiling voice dan smiling face. Mbak, rumahnya mana Mbak? Rumahnya mana? Benar-benar kalau kita kurang percaya diri, jadi Bapak, Mbak Gizi, saya Rita, saya tinggal di Magelang. Jawab dengan percaya diri, dengan smiling voice dan dengan smiling face. Coba speak dulu sekarang teman-teman. Yang cowok-cowok saya pengen lihat juga senyumnya langsung. Duduknya kan cantik. Coba anggap aja sekarang ini teman lagi berhadapan dengan HRD. Duduk tegak, tidak senderan. Duduk tegak, tidak memegang apapun. Tersenyum teman-teman. Jangan senderan ya. Duduk tegak seperti ini. Ya, jadi punggung tidak menempel di kursi. Oke, tersenyum. Sudah. Sikap siap. Tangan kita begini. Senyum, smiling voice. Coba praktek sendiri ya, Mbak. Saat ini tinggal di mana? Coba dijawab sendiri dengan senyum. Saat ini tinggal di mana? Saat ini tinggal di mana? Tapi aman. Insya Allah semuanya sudah tersenyum ya. Jadi teman-teman, yang sering kita lupa adalah kita seringkali terlalu fokus pada pertanyaan sehingga kita lupa terhadap bagaimana semestinya kita bersikap. Wajah kita, postur kita, letak tangan kita, cara kita menjawab. Di sini saat ini saya menghadapi kalau cara menjawab kita ragu-ragu, bisa dipastikan HRD tidak akan milih kita. Kenapa? Karena kita tidak yakin, tidak siap. Yang mereka cari adalah orang-orang yang memang sudah siap di dunia kerja. Nah, lalu gimana kalau kita berhadapan dengan HRD dan kita merasa nervous, grogi, gemeteran, deg-degan parah gitu, sampai kita dingin, bahkan mungkin ada yang sampai mules, ada nggak? Benar nggak? Sampai mules gitu. Terus apa yang dilakukan teman-teman? Makan permen, berdoa luar biasa. Terus apa lagi selain itu yang dilakukan? Tarik nafas, tahan 2 hari. Oh enggak ya, nggak jadi pelawar lagi. Oke, ya jadi teman-teman, mindset switch. Jadi kita bisa mengubah. Jadi teman-teman paham ya, rasa cemas atau grogi itu ada 2. Cemas excited dan cemas anxiety. Berbeda, keduanya berbeda. Ada yang mau bantu jawab nggak? Cemas excited itu apa? Apa tuh? Cemas excited. Gak apa-apa, jangan lupa menjawab.
izin menjawab, kayak cemas excited itu kayak kita lebih cemas dengan berfokus dengan tujuan hasilnya tuh gimana sih, nanti gimana sih, seperti itu. Luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk siapa? Baik, terus apa lagi? Kalau cemas anxiety. Kayak takut nanti kalau kita menjawab tuh apakah bisa, apakah salah. Terus kayak kita tuh takut dari pandangan HRD tuh jadi kayak apa ya namanya, kayak jadi nggak melihat kita tuh nggak ini nggak bisa buat diri kerja. Tepuk tangan untuk Mbak Yuni, luar biasa sekali. Baik sekali teman-teman. Jadi cemas anxiety itu cemasnya terfokus pada tujuan kita. Kalau cemas anxiety itu bubar semua. Kalau cemas anxiety itu menambah energi kita jadi full. Tapi kalau cemas anxiety itu membuat energi kita jadi full. Maka sering gemeteran parah, mulus, keringat dingin di tangan, dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi teman-teman, kita bisa mengubah rasa cemas kita itu menjadi rasa antusiasme. Karena teman-teman yang perlu dipahami, cemas itu sebenarnya ada penanggapan bahwa kita peduli dengan apa yang akan kita sampaikan. Setuju nggak? Setuju. Cemas itu tandanya kita peduli terhadap apa yang akan kita sampaikan. Hanya pada akhirnya kita akan mengelola rasa cemas itu atau akan membiarkan dia liar dalam diri kita. Kalau kita mengelola, maka akan bisa menjadi cemas, kita jadi antusias. Setelah HRD melihat CV kita yang menarik, pada akhirnya mereka mengundang kita untuk hadir pada kesempatan interview, karena mereka merasa, wah ini CV-nya menarik sekali, perlu Pak undang sebagai salah satu kandidat. Setelah ketemu, HRD berharap bertemu dengan para pencari kerja yang eksekutif, bukan yang cemas. Maka fokus pada tujuan. Hari ini aku akan bertemu dengan HRD atau HRD. Hari ini aku akan menjawab semua pertanyaan HRD dengan jawaban yang terstruktur seperti yang diinginkan oleh HRD. Di slogan minta doa sama dua orang tua, berdoa sama Tuhan, dan kasih afirmasi yang positif bahwa hari ini aku akan kasih yang terbaik. Hari ini aku akan menjadi calon karyawan di perusahaan. Hari ini aku akan menjawab semua pertanyaan HRD dengan sempurna. Kira-kira ngaruh nggak teman-teman? Karena apa? Kalau kita yang berkira, aku nih nggak bisa jawab pertanyaan dari HRD. Aku takut salah, aku takut nanti jelek. Yang terjadi apa? Turun, energinya turun. Semuanya jadi drop. Penampilan kita jadi jelek. Aura kita tuh jadi itu negatif. Jadi pastikan hadirkan afirmasi yang positif. Kemudian physical reset. Gunakan teknik pernapasan. Tarik nafas 4 detik. Tahan selama 7 jam. Tahan selama 7 detik dan keluarkan dalam durasi 8 detik. Coba ya teman-teman. Coba tegak dulu, duduknya tegak. Fokus, duduknya tegak, tidak ada yang memegang handphone. Oke, tegak. Kita ambil nafas, mulai ya. 1, 2, 3, 4. Tahan sama 7 detik. 2, 3, 4, 5, 6, 7.
berangkat ke sini, kira-kira berapa motor yang dilewati? Berapa? Ada yang mau coba jawab? Sebelah sini mungkin? Nah, di sebelah sini kayaknya sayang aja. Perlu ditunjuk apa ditonjok? Saya tunjuk ya, yang ada di sebelah sini ya teman-teman. Mbak. Terus, kalau ditanya, Mbak Naya, kalau ditanya, Mbak Naya, berangkat ke sini kira-kira berapa motor yang dilewati? Kira-kira keren banget ya. Tanya berapa motor yang dilewati tuh relevansinya apa buat posisi yang saya lamar gitu. Coba Mbak Naya dijawab. Hari ini sudah apply? Sudah apply? Sudah. Di perusahaan yang mana? Oh belum. Persiapannya. Mbak Naya coba dijawab dulu. Berangkat ke sini, kira-kira ada berapa motor yang dilewati? Tidak terhingga. Wah ini kayaknya coret. Mbak Naya kira-kira tahu nggak caranya menjawab? Oke. Hidupnya ya Mbak Naya, terima kasih ya Mbak Naya. Ada yang mau bantu jawab lagi nggak? Mbak siapa tadi namanya? Mbak Iin mau menjawab kayaknya tadi ya. Agak ragu-ragu loh. Mbak Iin mau menjawab Mbak Iin? Boleh coba. Tepuk tangan dulu dong buat Mbak Iin. Luar biasa sekali. Ini kayaknya cukup matang ya persiapannya untuk menghadapi job fair tahun tahun ini. Mbak Iin boleh dijawab Mbak Iin? Oke, terima kasih pertanyaannya Ibu, izin untuk menjawab. Tadi kebetulan saya di perjalanan tidak menghitung seberapa banyak motornya. Tapi tadi saya menyalip motor Vario berwarna merah Ibu, ada 2 seperti itu. Gitu ya? Iya. Terima kasih Mbak Iin jawabannya. Teman-teman, ada caranya menjawab dan ada maksud tersendiri. Kenapa HRD menanyakan pertanyaan yang mungkin menurut kita random banget sih ini HRD-nya kurang berjalan banget ya. Kita disuruh minum motor. Kita kan kalau di jalan fokus nih melihatin jalan. Bahaya kalau sambil minum motor. Itu nggak teman-teman? Kira-kira kenapa HRD nanyain pertanyaan serandom ini teman-teman? Kenapa? Karena HRD itu pengen tahu sebenarnya kita itu ketika menyelesaikan sebuah proyek atau menyelesaikan sebuah krisis atau permasalahan punya strategi nggak? Tapi kan ditanya kira-kira ada berapa motor yang dilewati selama dari rumah sampai di kantor. Baik bisa dijawab. Saya tinggal di Indo. Saya melewati kurang lebih 5 lampu merah untuk saya sampai di kantor ini. Jika saya kalkulasikan kurang lebih pada saat saya berhenti di 1 lampu merah, kurang lebih ada 25 motor yang berhenti pada saat itu. Jika kurang lebih ada 5 lampu merah dikalikan 25, kurang lebih ada berapa teman-teman? 125 motor setiap harinya yang saya lewati. Salah nggak jawab itu teman-teman? Kenapa nggak salah? Ya, karena kita punya strategi teman-teman. Yang dicari HRD, yang mau dicari tahu HRD, ini orang calon kandidat ini dia punya strategi. Setiap permasalahan dalam setiap organisasi, perusahaan, instansi akan selalu kita temui yang namanya krisis. Akan selalu kita temui yang Namanya permasalahan. Dan mungkin enggak kantor tanpa masalah sama dengan sebuah masalah. Dalam sebuah perusahaan itu harus ada dinamikanya. Yang mungkin masalah senioritas, yang mungkin masalah overjob, dan masalah-masalah
dengan rumus start plus L. Yang pertama adalah situation and task. Digambarkan secara singkat situasinya teman-teman dan tugas utama yang harus diselesaikan teman-teman. Pada saat teman-teman ditanya, Mbak Ingin sebelumnya pernah bekerja di perusahaan mana? Di perusahaan A. Job desk-nya ngapain aja? Relate nggak sama posisi yang dilakukan sekarang? Coba ceritakan job desk-nya dulu apa? Membuat price list apa? Berita. Membuat price list berita. Terus udah gitu aja. Sama editing video. Oke. Terima kasih Mbak Ingin. Jadi itu kira-kira sudah menggunakan rumus start plus L ini loh. Ada situation and task, ada action, dan juga ada result and learning. Nah, misalnya gini, di perusahaan sebelumnya saya ada di posisi jurnalis protokol. Saya berada di posisi protokol yang mana tugas saya adalah memastikan semua informasi yang diterima oleh masyarakat sumbernya benar dan beritanya betul benar. Kemudian apabila ada permasalahan, misalnya ada berita yang simpang siur, apa yang kemudian dilakukan? Memberikan informasi berupa data, terus dipublikasikan melalui media sosial ya. Ya, jadi teman-teman, pada saat teman-teman ditanya oleh HRD, saat teman-teman sudah menjawab tugasnya apa, saya sebagai protokoler, tugas saya adalah merancang berita dan memastikan semua informasi yang keluar dari media sosial perusahaan tempat saya bekerja sumbernya akurat dan beritanya sudah baik dan benar. Kemudian result and learning. Apa pencapaian yang pernah dilakukan? Sejauh ini belum pernah ada masyarakat yang komplain terkait berita atau informasi yang kami publikasikan di media sosial misalnya. Jadi ternyata menjawab pertanyaan itu tidak cuma saya jawab ya, tidak, sudah, belum, suka, tidak. Tetapi ada rumusnya. Gitu teman-teman? Next. Nah, oke. Master your first impression. Jadi teman-teman, saat kita bertemu dengan orang 7 detik pertama itu sangat menentukan impresi dari HRD terhadap diri kita. Dipastikan manfaatkan atau gunakan 7 detik pertama untuk bisa memikat HRD. Harus cantik ya, harus mungkin ya. Teman-teman, menurut saya berlebihan itu tidak hanya seperti perempuan cantik atau laki-laki tampan yang sering dideskripsikan oleh masyarakat kita pada umumnya, tetapi berlebihan itu berbusana dengan tepat, tidak berlebihan,
aku gak akan lagi mau ketemu sama Mbak Rizka. Mbak Rizka siapa sih? Itu loh, yang pembicara itu loh, pembisik itu loh. Emang kenapa? Ya ampun, sombong banget. Kalau sama itu gak mau lihatin. Padahal mungkin ya, ini dari POV-nya Mbak Rai. Padahal mungkin dari POV saya, Mbak siapa namanya? Mbak Suci. Mbak Suci itu mungkin teman saya SD zaman dulu yang udah 20 tahun gak ketemu. Baru ketemu kali ini dan saya saking excitednya sehingga melupakan bahwa saya sedang bersalaman dengan Mbak Raya. Karena saya terlalu excited sama Mbak Suci. Mungkin enggak, tapi ternyata yang ada dalam ikatan Mbak Raya, Mbak Rizka sombong banget, gak bakal mau lagi aku. 1 detik dalam hidup kita sudah kita sia-siakan, membuat reputasi saya hancur kan teman-teman? Iya, betul. Karena POV-nya beda. Jadi pastikan kontak mata kita itu kita jaga. Pada saat kita ngobrol dengan HRD, jangan pandang ke arah yang lain, hanya ke arah HRD saja. Ya, biasanya saya nggak tahu sih Pak. Ya sebelumnya ya sudah pernah. Menunduk itu tanda kita tidak percaya diri. Menghadap ke atas, lihatin apa? Masa depan bukan di sana, tapi di sana. Kariska, kita ngomongin 15 menit lagi. Oke, baik. Habis itu kita akan melanjutkan tanya jawab. Tapi soal ngomong pandangan 7 detik, jangan lupa memandang 7 detik di sebelah kanan dan kiri. Di sana di depan ada bentuk yang menarik. Oke, baik. Luar biasa. Jadi sudah informasi nih Kak, bahwa di Jogja kali ini juga ada teman-teman dari alumni BLK ya. Buat yang kerja nih, cowok-cowok pengen tampil lebih stylish, bisa banget merapat gabungnya barber pro damai. Ada sebelah kanan, Sebelah di kanan. luar, Kak. Ada Di luar. di sebelah kiri ada juga dari Mora Coffee. Jadi buat teman-teman yang haus gitu ya, bisa jajan-jajan di sana dengan harga yang kecil. Oke, baik. Sekarang teman-teman buat yang haus, buat yang pengen cari udara segar, pengen segar-segar boleh keluar sebentar ya, sambil fokus untuk bisa memperhatikan materi hari ini. Dan pastikan ya, tangan kita nggak bersedekah atau nggak begini, tapi siap. Jadi menandakan kalau kita memang siap untuk bekerja, kita siap berhenti, kita siap untuk menghadapi dunia profesional. Next slide. Nah, teman-teman, dalam dunia public speaking kita mengenal 38%. Jadi harusnya ada 3. Kita mengenal dalam dunia public speaking itu namanya V3. 3 V. V yang pertama adalah vokal. Vokal itu prosentasenya 38% dibutuhkan oleh seseorang. Visual itu 58%. Dan yang terakhir ada verbal yang paling sedikit. Nah, maksudnya apa sih 38% kontribusi vokal dalam evaluasi komunikasi ini? Yaitu berkenaan dengan informasi kita. Ketika kita menjawab dengan ragu-ragu, biasanya kita akan merasa banyak filler word. Jadi banyak kata-kata yang tidak diperlukan, tapi masuk dalam komunikasi kita dengan HRD. Tentu ini akan membuat HRD berpikir kembali, wah ini kayaknya perlu dipertimbangkan lagi deh untuk kandidat yang satu ini. Kemudian juga jeda. Teman-teman pernah nggak sih melihat pidatonya seseorang yang mana dia nggak selalu ngomong terus, tapi memberi jeda di tengah.
tidak selalu garis 20-an, tapi bisa kita gunakan sebagai tips untuk menarik perhatian audiens atau lawan bicara. Boleh kita ke next slide? Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa elemen penilaian literasi komunikasi itu ada 3, body language atau visual, yang kedua ada vocal tone, dan yang ketiga ada verbal tone. Yang mana body language itu adalah apa yang ingin audiens lihat, gestur kita, postur kita, wajah kita, smiling voice, smiling face, dan juga monoton kita. Monoton kita itu suara kita, kemudian intonasi, tempo itu kecepatan berbicara, pacing dan timing. Saat kita ngomong, kemudian kita berbicara sebentar, lanjut ngomong lagi, ini namanya pacing dan timing. Kemudian akhirnya ada verbal comment. Verbal dalam arti sini itu berarti apa yang ingin audiens dengar. Nah, teman-teman ada satu jalan sebenarnya. Ada seseorang bernama Joko. Coba ya, sini. Bernama Joko, teman-teman ya. Joko ini sebelumnya bekerja sebagai seorang office boy. Ini ada teman-teman. Joko seorang apa? Office boy. Kemudian dia ini berkuliah di bidang bisnis manajemen sampai dengan S1. Kemudian dia ingin melamar di sebuah perusahaan baru karena dia sudah resign. Pada saat ditanya oleh HRD, ditanya nih, Mas Joko, bisa ngomong nggak? Kamu dari desa mana? Desa mana? Apa yang kamu masih? Siapa yang berani mencoba? Siapa yang berani mencoba? Berani mencoba? Harus berani. Sebutkan nama. Siapa? Belum ditemukannya. Bahwa Siapa? Abi Raya Prasetya Wibawa. Nama panggilan. Abi. Mas Abi. Mas Joko ini Pak. Joko ya? Mas Joko sebelumnya kerja di mana? Karena kamu mulai di perusahaan ini di posisi business development. Coba ceritakan jobdesknya Mas Joko di perusahaan sebelumnya. Tanpa menyebutkan bahwa saya office boy, sebutkan jobdesk Mas Joko tanpa menyebutkan jobdesknya posisinya office boy. Saya menemui pelanggan secara langsung. Ya, menemui pelanggan secara langsung. Udah, itu aja. Office boy biasanya kerjaannya apa, teman-teman? Bersih-bersih. Terus apa? Ya, pelayan, bersih-bersih. Terus apa lagi yang di sebelah sana? Apa? Pekerjaannya apa yang kalau boleh? Apa, teman-teman? Bersih-bersih. Sudah bersih-bersih, rapikan tempat, pelayan. Ya, boleh nggak kalau Mas Joko menjawab ini? Baik, izin menjawab Bapak. Saya Joko, sebelumnya saya pernah bekerja di perusahaan A. Tugas saya adalah memastikan seluruh penghuni gedung merasa nyaman saat bekerja. Boleh nggak?
berbeda. Tugas saya memastikan seluruh penghuni gedung merasa nyaman saat melaksanakan tugasnya. Gitu ya teman-teman? Guru, kalau guru apa guru? Memastikan siswa dan siswi mendapatkan pendidikan yang layak. Memastikan siswa dan siswi merasa nyaman dan bahagia saat belajar di sekolah. Boleh nggak teman-teman? Jadi guru itu apa tugasnya? Mengajari siswa, mendidik siswa. Itu template. Nah, next menjawab pertanyaan kunci. Ketika teman-teman ditanya nih sama HRD, coba ceritakan diri teman-teman. Cara menjawabnya ini teman-teman. Sampaikan latar belakang singkat teman-teman, kemudian skill teman-teman yang teman-teman miliki, yang unik, kekhasan teman-teman apa? Kalau cuma cantik aja semua banyak, kalau cuma pinter aja semua banyak, jujur, teliti, jujur dan adil, semua bisa bilang begitu. Tapi bagaimana caranya? Teman-teman meyakinkan HRD melalui kata-kata yang berbeda, yang buat HRD terkesan. Dan diakhiri dengan kenapa teman-teman tertarik untuk apply posisi ini. Contoh misalnya. Tadi izin menjawab bahwa nama saya, namanya siapa? Amalia. Nama saya Amalia. Saya adalah seorang public speaker. Saya juga seorang profesional MC. Saya juga seorang voice over talent. Sebelumnya saya pernah bekerja di perusahaan AMF dan saya memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Saya senang dengan hal-hal yang baru. Saya tertarik dalam setiap krisis yang saya hadapi di lingkungan kerja. Saya punya strategi A, B, dan C saat saya menghadapi krisis. Saya tertarik dengan posisi ini karena relate atau sangat relevan dengan bidang yang saya minati atau bidang yang saya punya. Jadi tertutup dengan alasan yang positif. Kenapa? Teman-teman tertarik apply atau melamar di posisi itu. Bisa dipahami ya teman-teman? Bisa. Kemudian kalau ditanya, terus kamu mau gaji berapa? 8 juta. Dasarnya apa? Kebutuhannya banyak. HRD nggak mau tahu. Jadi cara menjawabnya adalah sampaikan bahwa teman-teman sudah riset berdasarkan riset yang sudah saya lakukan untuk posisi ini di beberapa perusahaan nasional bidang ini. Range gajinya adalah sekian plus value apa yang dibawa oleh teman-teman. Kenapa HRD harus merekrut teman-teman? Itu disampaikan. Kemudian kelemahan utama, kalau ditanya apa kekurangannya? Apa kekurangannya? Jawab misalnya, saya pelupa. Ya, saya tentu sebagai manusia biasa punya kekurangan. Saya paling suka lupa atau saya sering lupa. Maka strategi yang saya lakukan, sampaikan solusinya apa? Strategi yang saya lakukan adalah dengan membuat checklist atau to-do list setiap harinya. Pada saat malam hari, saya akan mereview kegiatan saya hari itu dan mempersiapkan to-do list untuk hari esok. Ini akan menjadi nilai plus kalau. Kemudian yang terakhir, ada pertanyaan tentang sampaikan. Nggak ada Pak, cukup. Cukup ini menandakan bahwa kita nggak terlalu antusias dengan perusahaan yang kita lamar. Maka sampaikan dua pertanyaan. Yang pertama seputar culture atau budaya dalam perusahaan itu. Di sini kalau misalnya ada orderan baru,
3 refleksi. Yang pertama adalah kita terlalu menghafal. Kita melakukan riset, tapi ternyata kita menghafal teks. Ini sangat tidak direkomendasikan. Jangan pernah menghafal. Kalau teman-teman menghafal, teman-teman lupa satu kata saja, bukan semuanya. Saya pernah menjadi juri di salah satu kompetisi di tingkat kabupaten. Itu bagus banget juri tidak, bagus banget tidak itu sudah dari awal. Tapi hampir sampai di akhir, satu kata terlupa, pada akhirnya itu menghancurkan semua usaha yang sudah dibangun sejak awal. Jadi yang perlu menghafal. Tapi apa teman-teman? Kuasai, pahami materinya, kuasai product knowledge dari perusahaan itu. Jangan cuma menghafal SBM, sumber baru pokok. Jangan menghafal, pahami dan kuasai. Kemudian jangan misalnya gini atau mainkan pulpen. Ini akan menandakan bahwa kita terkesan tidak menghargai dan menghormati. Ini akan menurunkan trust HRD terhadap diri kita. Karena artinya kita tidak siap. Kemudian yang terakhir adalah merunduk, tatapan matanya tidak fokus pada materi. Ini jelas 3 red flag yang bagus teman-teman hindari. Kemudian next slide. Nah ini adalah program atau perjalanan persiapan interview teman-teman. Jadi kami 3 kali 3 teman-teman lakukan riset terlebih dahulu. Jadi sebelum datang ke job fair, teman-teman riset dulu. Teman-teman harus tahu kira-kira perusahaan mana aja yang akan ada di job fair. Java Indo Corpora, sukses mandiri utama, Libra Permata, Prima Karya Sarana dan Sejahtera, atau apa ya teman-teman tertarik? Di posisi yang mana? Akan mesti kabel mungkin. Riset 3 hari sebelum teman-teman datang ke job fair untuk menguasai produk knowledge-nya, pahami budayanya, pahami perusahaannya. Kemudian kami 2 start stories. Kalau teman-teman sudah memahami produk knowledge-nya, teman-teman siapkan cerita-cerita hidup teman-teman yang relate atau relevan dengan profil perusahaan tersebut dengan rumus STAR per L. Kemudian kami 1 mau interview, latihan sendiri teman-teman. Bisa nggak sih latihan kami sendiri sekali ikut pelatihan langsung pinter? Bisa nggak teman-teman? Bisa nggak? Nggak bisa. Teman-teman harus melakukan latihan secara konsisten. Setiap hari, mungkin sekitar 30 menit di depan cermin atau sambil direkam. Setelah direkam, melihat rekamannya, didengarkan, disimak, dievaluasi kurang lebih 5. Oh ternyata aku kurang pede ya. Oh ternyata aku masih nggak pegu. Oh ternyata aku masih banyak menghafal. Dan yang terakhir, gede pernapasannya tentang afirmasi yang positif dan juga jadilah yang terbaik versi diri sendiri. Kenali diri kita, apa kelebihan kita, apa yang khas dari diri kita, apa yang mau kita tonjolkan dari diri kita. Teman-teman, sampai di sini bisa dipahami ya? Bisa dipahami. Nanti akan ada sesi tanya jawab. Kemudian, next slide. Teman-teman, bicara itu bukan sekedar kita menyampaikan kata-kata, tapi bagaimana kita meninggalkan kesan yang mendalam. Karena public speaking bukan sekedar banyak bicara atau kita berbicara, tapi bagaimana
hadirkan di sini. Gimana? Ada yang masih penasaran bagaimana cara mengikat HRD hanya dalam 30 sampai 60 detik saja? Dari sebelah sini ada yang mau bertanya? Ini seperti apa ya? Sudah bisa semua. Dari sebelah sana adalah aku nih, oke kalau terus ya. Oke, Kak Agna, mungkin dari Agna. Kalau kita ketemu sama orang, kadang kita mungkin akhirnya karena orang lagi loading, kita pasti mengucapkan kata doanya. Padahal yang itu sudah 2 detik sampai 3 detik. Akhirnya kita kehilangan beberapa detik pertama yang membuat kesan kita itu ibaratnya untuk begitu saja ya. Tipsnya supaya kita nggak kebanyakan ngomong dan tips ya. Kita namanya filler words ya. Jadi namanya filler words. Jadi sebenarnya jeda itu nggak selalu jadi nggak selalu jadi negatif ya. Sebenarnya jeda itu bisa juga kita jadikan sebagai sebuah open memberikan perhatian audiens pada visi kita. Karena kadang-kadang ini ada dan seperti ini ya, fokusnya pasti akan berpecah. Bagaimana kemudian membuat orang-orang benar-benar fokus pada diri kita? Itu tentu butuh beberapa tips. Salah satunya adalah diam terlebih dahulu. Tapi kalau jalannya sebagai lembur, seperti sebelum dahulu ya, mengganggu yang kemudian bisa mengubah persepsi seseorang terhadap kita. Itu harus bisa dari bahasa. Persiapannya supaya kita tidak terlalu banyak filler words adalah dengan menguasai materi. Oke. Memahami riset dulu tadi itu ya. Riset dulu. Dibandingkan kita ngomong dari ini ya. Lebih baik kita satu kita bilang lain. Karena yakin karena manusia itu pasti ada konflik dan nobody is perfect. Bukan pembicara yang lain itu mereka bukan. Kita karena hari ini kita sedang bicara teknik ya. Sehingga kita bicara ideal. Tapi kan namanya manusia sekali. Seseorang itu melakukan kesalahan, bukan berarti kita jelek. Betul. Karena kita memang manusia biasa. Boleh kita salah pada saat kita dianggap banyak mengalami asap terlalu banyak itu tandanya kita nggak siap dengan materi. Oke. Jadi apa yang akan keluar dari mulut kita harus dipikirkan terlebih dahulu. Tapi tadi bagus juga sih, nggak usah terlalu teks banget ya. Iya, betul. Yang satu kata aja udah bubar gitu. Jadi kita itu harus punya strategi untuk menguasai satu materi. Hafal itu benar-benar kalau dari saya pribadi saya tidak menyarankan. Hafal itu hanya akan menghancurkan penampilan kita. Kita hanya akan kehilangan kesempatan. Satu huruf, satu kata saja kalau itu kita bisa lupa semua ya. Iya. Lupa semua. Jadi nggak usah menghafal saja. Salah satu teknik yang memang bisa teman-teman lakukan itu adalah tadi belajar dengan sakit. Iya. Nah, kebetulan di sini karena juga di Epona sana ini juga ada Kak Handel, halo Kak Vina, boleh berdiri dong Kak Vina. Kita kasih tepuk tangan buat Kak Vina. Oke, Kak Vina, Kak Rizka juga dulu belajarnya dari kaca juga ya. Iya dulu gitu ya Kak Vina. Kak Vina belajarnya gitu kan? Ini kan kebetulan jebolan dari radio yang sama. Jadi dulu kita masih ada. Yes. Di situ ada cermin, sebuah cermin. Itu nggak Kak Vina. Ngalamin gitu kan? Ngalamin ya. Saya coba terus ya. Jadi kita kalau siaran itu juga harus bawa cermin supaya kita lihat ekspresi kita, supaya kita lihat wajah kita waktu
ya, kurang A, kurang B. Kemudian dievaluasi, catat evaluasinya, kurangnya apa? Oh masih belibet, oh artikulasinya kurang jelas, oh intonasinya masih perlu diperbaiki. Setelah itu kita bisa latihan lagi. Jadi latihan secara konsisten itu sangat diperlukan. Gak bisa kita ikut latihan public speaking sekali langsung bagus nggak bisa. Semua butuh proses. Kalau kita pakai itu, kita bisa melihat smiling face yang ada. Ya, betul. Kenapa sih seberapa ngaruh kita berbicara dengan smiling face? Seberapa ngaruh? Contoh ya. Selamat pagi teman-teman. Lemes. Selamat pagi teman-teman. Berbeda. Jadi smiling face bisa transfer energi ke kita ya. Jadi pada saat kita berhadapan dengan audiens, sebenarnya kita sedang melakukan proses saling transfer energi. Kalau kita energi itu akan tertular ke audiens. Dan misalnya pertanyaannya, kalau kita sudah menjawab salam dan mengucapkan salam atau bertanya teman-teman hari ini apa kabar, gak ada yang jawab, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah jawab sendiri. Karena gini, itu bisa menurunkan mental kita. Bisa kita bertanya nih, teman-teman hari ini, wah gak ada yang jawab. Itu akan menurunkan mental kita. Akan menurunkan energi kita. Dan itu akan tertular ke audiens. Situasinya semakin buruk. Jadi pada saat ditanya, saya bertanya, teman-teman hari ini apa kabar? Wah luar biasa. Setelah sekian detik gak ada yang jawab. Sebenarnya bisa dilatih loh. Mungkin kita kurang menarik dari audiens. Tapi kita sudah mengenali situasi ini, langsung atasi. Teman-teman hari ini apa kabar? Wah ini kayaknya lagi pada habis dapat transferan dana nih. Kelihatan senyum di wajahnya itu ada dolar-dolarnya misalnya gitu. Jadi kayak kita harus segera mengatasi situasi itu. Oke. Nah ini pertanyaan terakhir dari aku nih. Kadang kita itu mental kita teruji ketika kita bertemu dengan HRD yang menunjukkan wajah misalnya Jesus atau kelihatan kamar. Iya. Akhirnya apa sudah kita persiapkan jauh-jauh hari dari rumah untuk kita semua ya. Bagaimana cara mengantisipasi ketika kita menghadapi orang dan mungkin menunjukkan bagaimana kita langsung takut gitu. Itu tipsnya yang mengatasi. Tipsnya tetap seperti tadi yang saya sampaikan. Tegak, hadapi HRD atau lawan bicara kita. Tatap matanya, senyum, smiling face dan smiling face. Smiling face dan smiling face. Jadi senyum. Apapun kondisi mau kayak macan, kayak apapun, seperti apapun wajah HRD yang ditampakkan itu sebenarnya mereka sedang menguji mental kita. Kalau HRD-nya udah garang banget, terus kita takut, saya belum bisa sebelumnya bapak. Ini dari mana HRD mau tertarik sama kita? Iya, betul. Jadi memang kita harus selalu pasang senyum ya, smiling voice, smiling face, dan eye contact. Keep eye contact. Siap. Nah, itu pertanyaan dari aku. Gimana teman sudah mungkin muncul pertanyaan-pertanyaan yang politik yang ingin disampaikan itu? Adakah dari para pencari kerja? Waktu juga bertanya-tanya, mereka bingung mungkin ya karena yang ada di koalisi ini mereka belum pernah bekerja. Tapi mungkin pernah pengalaman magang pernah ya? Pernah. Tapi ilmu yang diberikan pada saya ini juga bermanfaat dan berguna buat mereka ketika ketemu dengan Pak Guru ya. Bagaimana sikap seorang siswa ketika berhadapan dengan guru-gurunya, harus ngomong, harus smiling voice, harus tanya nama lagi face dan sebagainya. Mungkin itu saja, Kak Rizka. Mungkin ada kata-kata
dilamar oleh ribuan orang. AI mungkin bisa bantu portofolio teman-teman. CV yang menarik bisa membuat HRD memanggil teman-teman menjadi seorang kandidat. Tapi teman-teman, hanya ada satu yang datangnya hanya bisa dari diri kita, bukan dari AI, bukan dari teknologi apapun, dan bukan dari media sosial, melainkan koneksi yang hanya bisa dibangun lewat intonasi dan komunikasi. Teman-teman, ada 3 hal yang bisa teman-teman tawarkan kepada HRD. 7 detik pertama saat bertemu, cerita singkat terbaik teman-teman, dan ditutup dengan pertanyaan cerdas dan juga antusias. Saya yakin teman-teman yang hadir hari ini adalah calon-calon orang-orang hebat yang nantinya akan ada di puncak karir, yang nantinya akan bisa menjadi orang-orang hebat yang mengajak orang-orang hebat yang lain untuk bekerja. Terima kasih sudah hadir, terima kasih sudah menyimak, terima kasih sudah full attention. Semoga pertemuan kita kali ini bisa membawa manfaat besar untuk teman-teman. Mungkin hari ini langkah kecil, tapi insya Allah akan membawa perubahan yang besar bagi masa depan